Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini saya melanjutkan apa yang sudah saya awali minggu lalu ya, mengenai penggunaan algoritma simplex, di mana minggu lalu saya masih mengawali dari contoh yang masih 2 variabel, di mana fokus saya adalah supaya kalian bisa mendapatkan gambaran berdasarkan daerah visible yang masih bisa dilihat secara visual, ya, titik-titik ekstrim yang masih bisa terdefinisi dari gambar. Kenapa? Karena pada dasarnya algoritma simplex itu nanti bekerja seperti menyelesaikan suatu sistem persamaan simultan yang lebih banyak variabelnya daripada banyaknya persamaan. Jadi di situ ada beberapa kombinasi pilihan solusi berdasarkan konsep kombinasi ya, minggu lalu sudah saya tunjukkan ke kalian, di mana nanti kamu harus memilih selisih dari banyaknya variabel dan banyaknya persamaan yang harus dinolkan. Kemudian sisanya dicari solusi. Ya, minggu lalu saya menunjukkan bahwa titik-titik ekstrim itu adalah titik-titik yang berhubungan dengan solusi dasar visible, kombinasi BV dan BV yang semuanya non negatif. Ya, jadi nanti pun di dalam materi minggu ini saya juga akan menjelaskan konsep itu, peralihan dari satu titik ke titik yang lain, satu basic visible solution ke basic visible solution yang lainnya. Tapi karena variabel yang dipakai itu lebih dari 2, tidak akan ada gambar. Ya, tidak bisa kita gunakan gambar. Oke, saya lanjut. Ya, konsep algoritma simplex tadi secara alur seperti ini, bahwa kita akan mencari kombinasi BFS ya. Misalkan berangkat dari satu BFS, kemudian mempertanyakan sudah optimal atau belum. Kalau sudah, selesai. Kalau belum, cari yang berikutnya ya. BFS yang baru, dari BFS yang baru ditentukan lagi sudah optimal atau belum. Kalau sudah, selesai. Kalau belum, diulang lagi sebanyak kombinasi kemungkinan BFS-nya. Semakin banyak variabel yang terlibat, ya semakin banyak iterasi yang mungkin kita harus lakukan. Nah, ini contoh yang saya berikan 3 produk ya. Seperti minggu lalu masih konsepnya produk ini nanti adalah keputusan kita, di mana masing-masing produk ini akan membutuhkan bahan. Ya, di sini bahannya ada 3, bahan baku kayu dan waktu pengerjaan. Waktu pengerjaannya pun ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah untuk pekerjaan finishing, memberikan mengecat, memperhalus, mempercantik gitu ya, dan carpentry pengolahan kayunya. Masing-masing terbatas ini persediaannya, jadi nggak berlebih dan kita harus memproduksi sesuai dengan batasan persediaan bahan, dan tujuannya adalah supaya profit maksimum. Nah, di sini informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan setiap produk. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini variabel keputusan harus jelas definisinya apa, karena nanti ini yang menentukan modelmu bagaimana. Jadi saya selalu menyalahkan kerjaan kalian jika tidak ada definisi yang jelas mengenai ubah keputusan. Ya, banyaknya produksi kayu, bangku, meja, dan kursi di sini didefinisikan sebagai X1, X2, X3, sehingga tinggal kita kalikan saja ini setiap kebutuhan atau komposisi bahan yang ada di sini. Jadi kalau ini informasinya 8 itu maksudnya membuat satu bangku butuhnya 8 meter persegi. Kalau mau buat X1 bangku ya 8 X1. Informasi setengah di sini adalah setengah jam untuk membuat satu kursi. Jadi kalau membuat kursi sebanyak X3 unit, ya kamu harus mengalihkan setengah ini dengan X3. Ya, masing-masing dikalikan dengan X1, X2, X3 sesuai posisinya. Pada kendala pertama, bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga, maupun profit. Ini model yang kita peroleh berdasarkan informasi di tabel ini. Jangan lupa produk ya tidak boleh negatif, sehingga batasan tanda ini juga harus ada di dalam pemrograman linear yang menjamin bahwa solusimu nanti tidak akan pernah negatif. Oke, nah sekarang permasalahan tadi sudah lengkap dalam bentuk pemrograman linear yang sudah kita bentuk seperti ini ya, untuk 3 produk, 3 kendala. Nah, sekarang kita berusaha merubah
atau melakukan langkah pertama dari algoritma simplex, yaitu merubah ini semua ke bentuk standar. Ya, bentuk standar yang dimaksud tadi minggu lalu ya sudah kita bahas, itu tinggal kita mencoba merubah kendala yang kurang dari menjadi persamaan. Kalau misalkan lebih dari juga kita rubah menjadi persamaan, hanya saja bedanya nanti pada variabel dummy yang dipakai. Dummy itu buatan, bukan variabel yang menjadi keputusan ya. Keputusanmu ya hanya ini, memproduksi bangku, meja, kursi. Tidak ada variabel yang lain. Tapi di kasus di kasus simplex nanti kita buat variabel baru yang nanti bisa kita interpretasikan ya. Untuk kasus kurang dari ya, coba ini dilihat. Ini saya nyatakan 8x1 plus 6x2 plus x3 itu sebenarnya ada arti. Ya, jadi tadi ketika saya mengatakan 8, ini kan tadi artinya satu bangku itu membutuhkan 8 meter persegi kayu. Satu meja membutuhkan 6 meter persegi kayu. Satu kursi membutuhkan 1 meter persegi kayu. Jadi kalau kamu memutuskan memproduksi X1 bangku, X2 meja, X3 unit kursi, maka kayunya itu butuh sebesar ini, sebanyak yang perkaliannya. Walaupun kita belum tahu X1, X2-nya berapa ya, tapi secara umum jika X1, X2, X3 itu adalah banyaknya produksi tiap produk, maka 8 kali X1, 6 kali X2, X3 dijumlah, itu adalah habisnya kayu yang kamu, kebutuhan kayu yang kamu habiskan untuk memproduksi tiga-tiganya tadi. Nah, nggak boleh lebih, pas boleh, sisa juga nggak apa-apa. Nah, misalkan ini sampai sisa, maka ada sisanya. Nah, secara teori, kendala kurang dari itu harus dirubah menjadi bentuk persamaan seperti ini. 8x1 plus 6x2 plus x3 plus s. Nah, karena nanti ada 3 baris, kalau menggunakan variabel slack, ya diberi indeks supaya beda yang ada di baris pertama dan baris kedua, maupun yang di baris ketiga. Karena nanti interpretasinya beda-beda. Karena ini posisinya baris pertama, saya tulis S1. Ya, akan boleh sama dengan 48. Nah, ini adalah bentuk persamaan yang sudah kita peroleh berdasarkan penjumlahan dengan S1 seperti tadi ya. Sudah saya tuliskan di bagian bawah bahwa S1 itu adalah sisa dari bahan kayu yang tidak terpakai. Ya, kok bisa begini? Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa yang di ruas kiri ini adalah kebutuhan ya kayunya ketika kamu memproduksi X1, X2, X3, 48 itu persediaannya. Karena kurang dari, nggak boleh lebih, maka jika saya mempunyai bentuk seperti ini, maka kebutuhannya kurang dari 48, betul, S1 adalah sisanya. Contoh, misalkan saya putuskan X1 sama dengan 2, X2-nya nggak ada, 0, tidak diproduksi, X3-nya 1. Ya, berarti kebutuhan kayunya berapa? Tinggal kamu substitusi. Ya, di sini. Jadi, kebutuhan kayu untuk bangku ada 16. Kebutuhan kayu untuk meja tidak ada karena tidak diproduksi. Kebutuhan kayu untuk kursi ada 1. Totalnya 17. Nah, berarti di sini boleh ya kita lakukan hal ini karena masih ada 48 meter persegi dari penggunaan 17 meter dengan penggunaan hanya 17 meter persegi, sehingga sisanya ada ya, nggak sampai kekurangan. Jadi yang ini tadi sudah kehitung sama dengan 17 plus S1. Nah, berarti di situ kan kamu bisa lihat, oh, untuk produksi yang sebesar ini saya masih punya sisa kayu sebesar 48 min 17 ya. 11 31 meter persegi. Jadi seperti itu ya untuk bahan kayu ya yang sudah kita rubah menjadi suatu persamaan, di mana persamaan itu menggunakan tambahan variabel slack. Variabel slack ada interpretasinya sisa. Hal yang sama untuk kendala finishing hour. Jadi kendala finishing hour ini jika kamu ingin rubah menjadi suatu persamaan, harus kamu buat supaya
bahan yang dihabiskan untuk atau jam yang dihabiskan untuk finishing, jika kamu memproduksi X1, X2, dan X3, bangku, meja, kursi, maka habisnya nggak akan sampai 20. Ya, tetap ada sisa di sini. Nah, S-nya diberi indeks 2 untuk membedakan dengan yang tadi. Karena tadi dipakai di baris pertama, yang ini dipakai di baris kedua. Jadi kalau misalkan ditanya seperti tadi tetap ya, kita memproduksi ini 2, yang X2-nya 0, X3-nya 1, maka kita jamin bahwa ini betul berlaku. Ya, 4 kali 2, 8, 2 kali 0, 0, 5 kali 1, 5. Hanya butuh 13 dari 20. Berarti sisanya ada, masih ada, sebesar 7 jam. Ya, dan seterusnya. Ya, yang jelas, kendala kedua ini bisa kita rubah menjadi bentuk standar persamaan dalam bentuk seperti ini, di mana S2-nya adalah sisa jam finishing yang tidak terpakai. Jika kalian menemukan solusi yang sedemikian, sehingga yang ini sama dengan 20, pas sama dengan 20, ya, yang ini kombinasinya entah gimana, pokoknya ini pas 20, ya S2-nya berarti 0 nanti, S2-nya habis. Apa? S2 tadi kan sisa ya, jadi bahan-bahannya sisa sama dengan 0 artinya apa? Habis. Jadi misalkan kamu menemukan solusi yang sedemikian sehingga S2 sama dengan 0, itu artinya produksi kamu menghabiskan jam finishing yang menyebabkan dia tidak bersisa. Gitu. Langkah yang sama. Ya, langkah yang sama kita lakukan untuk kendala yang ketiga. Ini tinggal ditambah dengan S3, jadi sama dengan S3 artinya sisa jam carpentry. Ya, sisa jam carpentry yang tidak terpakai. S indeksnya 3 beda dengan yang S indeksnya 1 dan S indeks 2, masing-masing punya interpretasi yang tidak sama. Punya 5 baris ya nanti ada tambahan lagi S4, S5 dan seterusnya. Saya gabungkan keseluruhannya, ya, bentuknya jadi seperti ini. Lihat, dari yang awalnya hanya 3 variabel, kurang dari semua, menjadi bentuk standar, ya, yang mempunyai semua persamaan dan berkembang. Ya, kendalanya, bukan kendala, variabelnya nambah. Yang tadi X1, X2, X3, sekarang ada tambahan S1, S2, S3 yang semuanya non-negatif. Jadi ini jangan lupa S1, S2, S3 ini juga harus ada batasan tandanya non-negatif karena tadi sifatnya sisa ya. Sisa itu artinya positif, tidak boleh ada. Kalau sisa negatif artinya lain lagi nanti jadinya. Ya. Jadi nanti ini dalam konsep algoritma simplex kita akan tulis seperti matriks ya, tapi matriksnya dalam tabel, dalam bentuk tabel yang kita tuliskan koefisien-koefisien saja. Koefisien-koefisiennya saja di setiap kolom. Ya, nanti isinya ada baris-baris ya. Kita mulai dari baris kendala, baris 1, 2, 3. Baris fungsi objektif nanti kita namakan sebagai baris 0. Bentuknya kira-kira nanti seperti ini. Sudah saya sediakan tabelnya. Coba saya bantu untuk mengisi. Ya, jadi baris 0 saya biarkan dulu, saya fokus ke kendala yang pertama, nanti sebagai isi dari baris 1. Jadi di dalam heading tabel ini adalah nama seluruh variabel yang dipakai termasuk Z. Ya, variabel kita sebenarnya X1 sampai S3. Tapi di atas itu di fungsi LP-nya kan di bentuk standar LP-nya kan ada Z. Jadi Z tetap saya tulis. Tapi nanti fokus kita untuk operasi itu sebenarnya pada X1 sampai S3. Z nanti mengikuti saja. Jadi saya langsung dari baris 1. Baris 1 4x1, 2x2, 1,5 x3, baris 1 yang ini ya, yang 8 ya. Oke. 8x1, 6x2 plus x3 plus S1. Nggak ada Z, jadi Z-nya nggak ada. Di sini saya tulis 0. X1 mempunyai koefisien 8, X2 mempunyai koefisien 6, X3 mempunyai koefisien 1, S1 ada, koefisiennya 1, S2 tidak ada, S3 tidak ada. Right hand side ini saya lupa, ini kepanjangannya right hand side. Ruas kanan, ya, bahasa Indonesianya ruas kanan. Yang isinya adalah
segala yang berada di kanannya tanda sama dengan. Pada baris 1 ada angka 48. Oke. Baris 2, ulangi langkah yang sama. Dia tidak ada Z, sehingga di sini 0, di bawahnya Z 0. Kemudian untuk X1 sebesar 4, untuk X2 2, X3 1,5, S1 tidak ada, S2 1, S3 tidak ada. Ruas kanannya 20. Baris 3, kembali Z-nya 0, ini 2, 1,5, untuk X3 setengah, untuk S1 tidak ada, S2 tidak ada, S3 1, ruas kanannya 8. Oke, untuk baris-barisnya seperti itu. Ini bentuk lengkapnya. Bagaimana dengan baris 0? Nah, baris 0 ini agak aneh ya. Kalau baris 1, 2, 3 tadi posisinya, koefisien-koefisien atau variabel-variabel itu semuanya ada di ruas kirinya tanda sama dengan. Sedangkan ini, angka ini semua ada di konstan, itu ada di ruas kanan tanda sama dengan. Sedangkan baris 0 posisinya berbeda dengan baris 1, 2, 3. Nah, syaratnya untuk menuliskan di sini semua harus dalam pola seperti yang sama. Jadi yang di kanannya tanda sama dengan itu harus konstanta, yang di kiri tanda sama dengan itu seluruh variabel. Mau tidak mau variabel atau fungsi objektif Z-nya itu harus kita rubah supaya bentuknya seperti itu. Nah, caranya gimana? Z sudah ada di kiri sama dengan, ini kan ya sama dengannya di sini. Variabel Z sudah ada di kirinya tanda sama dengan. Yang belum adalah yang ini. Ini belum. Saya pindahkan saja kalau begitu. Saya pindahkan dengan berganti tanda. Ini ya, 30x2 min 20x3. Ruas kanannya bagaimana? Kalau semua sudah dipindah ke kiri kan ruas kanannya 0 berarti. Nah, itu yang saya tuliskan di fungsi baris 0. Z-nya 1 kali ini, karena ada Z di sini. X1 min 60, X2 min 30, X3 min 20, S1 tidak ada, S2 tidak ada, S3 tidak ada, ruas kanannya 0. Oke? Ya, jadi ini adalah informasi mengenai bagaimana merubah fungsi objektif supaya kita bisa tuliskan ke dalam tabel itu, istilah saya tableau ya. Ini tableau ya, dari bahasa Prancis itu sebenarnya. Jadi dengan cara merubah, memindahkan seluruh variabelnya ke ruas kiri. Jadi ini yang aslinya, Z yang asli. Setelah dirubah ke ruas kiri bentuknya jadi seperti ini. Ini ada kesalahan saya. Jadi ini tandanya seharusnya min, di sini seharusnya min ya. Sehingga dituliskan ke dalam ketika dituliskan ke dalam tableau isinya semuanya bertanda negatif karena asalnya di sini sewaktu di ruas kanan dia plus. Nah, ketika dipindahkan ke ruas kiri berubah menjadi negatif semua. Jadi seperti ini ya. Jadi itu adalah cara merubah atau membawa bentuk standar dari suatu LP ke dalam tableau. Untuk baris 1, 2, 3 padanya langsung taruh koefisien-koefisiennya. Sedangkan untuk baris 0 sedikit modifikasi dengan merubah semua ke ruas kiri. Ya, sehingga tandanya jadinya berkebalikan dengan tanda yang semula. Oke, sekarang setelah bentuk tableau ini sudah kita peroleh, kalian akan saya beri info mengenai bagaimana atau ada bentuk istimewa dari tableau ini yang mempermudah kita mencari solusi atau tadi kan konsepnya mencari solusi dasar visible ya. Solusi dasar visible itu tadi apa? BV, NBV. Mengenolkan beberapa variabel, mencari solusi variabel sisanya. Kita di sini punya 6 variabel, ada 3 persamaan. Persamaannya sebanyak baris ya. Ada 6 variabel, 3 persamaan. Berarti kan di situ nanti akan ada selisih antara banyaknya variabel dengan persamaan. Yang nantinya, kita kembalikan ke konsep minggu lalu. N-nya ada 6, M-nya ada 3, persamaannya ada 3. Jadi nanti kita harus mengenolkan 3 variabel dan mencari solusi 3 variabel lainnya.
Nah, bagaimana mengenalkan atau bagaimana saya memilih? Kan kemarin ada sebanyak teorinya begini ya, akan ada 6 kombinasi 3. Nah, kalau kamu identifikasi satu persatu di awal nanti malah repot. Nah, sekarang di sini tidak perlu langsung diidentifikasi semua, cukup setiap tahap identifikasinya. Jadi di tahapan pertama identifikasinya adalah atau cara mengidentifikasinya adalah dengan mengenali bentuk kanonik dari tableau. Bentuk kanonik dari tableau ini sudah saya tunjukkan informasinya bahwa cari pada setiap baris itu pasti ada yang nilai koefisiennya 1 dan 0 pada baris-baris yang lain. Jadi di baris 0 ini nggak akan berubah. Nanti pasti di sini posisi kanoniknya. Ada Z ya, karena baris 0 memang fungsinya untuk menentukan fungsi objektifnya. Pasti di sini 1, lainnya pasti 0. Yang jadi masalah adalah yang nanti selalu berubah adalah komposisi yang ada di baris 1, baris 2, dan baris 3. Pada baris 1 di tableau pertama ini, ya ini tableau awal ini, tableau pertama dari masalah LP standar atau bentuk standarnya. Baris pertama ke kanan saya lihat mana sih yang nilainya 1, ini ada 1, tapi atas bawahnya bukan 0, jadi bukan bentuk kanonik. Yang berbentuk kanonik itu ada di bawahnya S1 ya, berarti disitulah S1 ini ya variabel yang mempunyai bentuk kanonik pada baris 1. Lainnya sudah cuman 1 kok, pasti cuman 1, setiap baris hanya 1. Baris 2 untuk X1 bukan, X2 bukan, X3 bukan, S1 bukan, S1 bernilai 1 ya, yang lainnya 0, nggak ada yang lain lagi. Baris 3 ada pada S3. Ini semua sudah saya tandai di sini. Ya, bentuk kanoniknya ada pada Z, wajib ini, S1, S2, dan S3 di baris 1, 2, dan 3. Bentuk kanonik ini apa? Bentuk kanonik ini nanti membantu kalian menentukan mana yang harus dinolkan, mana yang harus dicari solusinya. Sekarang saya bisa kasih kasus ke kalian. Misalkan yang saya nolkan itu S1, S2, dan S3 saya nolkan. Kan ada 3 tadi yang harus dinolkan. Misalkan 3 ini yang saya pilih untuk dinolkan. Katakan ini 0 semua. Kamu disuruh menyelesaikan yang ini kan? X1, X2, X3, sistem persamaan, 3 variabel, 3 persamaan. Bisa kan seharusnya? Tapi eliminasi dan substitusinya bisa memakan waktu lama. Oke, sekarang compare. Saya kasih perbandingan. Jika misalkan yang saya nolkan bukan S1, S2, S3, tapi yang saya nolkan yang ini. Apa yang terjadi? Apa bedanya dengan yang tadi? Ini semua 0. Lebih mudah nggak dalam mencari solusi? Mudah, karena tinggal lihat situ. S1 sama dengan 48, di baris 2 nggak ada lagi. Baris 3 nggak ada lagi. Jadi satu-satunya S1 hanya di baris 1. Sudah tinggal menentukan, oh iya S1-nya 48. S2 juga begitu. Dia hanya ada di baris 2, nggak ada di 3 dan 1. Sehingga saya langsung bisa bilang S2-nya 20, S3-nya 8. Oke? Jadi kesimpulannya bentuk kanonik itu apa? Bentuk kanonik itu mirip seperti matriks identitas ya, yang mempermudah kamu mencari solusi di baris itu. Jadi kalau kamu mengenali S1 mempunyai bentuk kanonik di baris pertama, berarti S1-mu itu pasti bernilai langsung bawa ke kanannya, bernilai 48. Bagaimana dengan variabel sisanya? Yang bukan bentuk kanonik, yang ini, itu nantinya akan kita nolkan. Jadi ketika kita menghadapi tableau, cari bentuk kanonik. Yang bentuk kanonik itulah nanti yang kita cari jawabannya, karena tinggal mengarahkan ke ruas kanannya tanpa harus peduli variabel yang lain. Ya, sedangkan variabel yang bukan dalam bentuk kanonik, nanti pasti adalah variabel-variabel yang akan kita nolkan sesuai konsep BVNBV, ya, penentuan kombinasi solusi dasar dari setiap LP. Oke, jadi di sini saya tuliskan solusi paling mudah adalah membuat variabel selain
yang ada di dalam bentuk kanonik agar bernilai 0. Yang bernilai 0 itu masuk ke dalam himpunan NBV. Sedangkan sisanya yang mempunyai bentuk kanonik dicari solusinya. Yang dicari solusinya ini nanti masuk ke dalam himpunan BV. Jadi saya tandai kuning-kuning ini nanti BV. 1, S2, S3, sedangkan sisanya adalah non-basic variable. Ini ya, saya menyaksikannya seperti ini. Jadi ini BV, ini NBV. Kemudian solusinya, lihat. X1, X2, X3, 0 semua. S1, 48, S2, 20, S3, 8. Tadi caranya dari menarik atau ini aja lah yang mudah. Kalau ini semua 0, kamu tinggal bawa ke kanan kan? Juga kalau dari sini anggap ini enggak ada, lihat ke kanan. S1-nya 48, S2-nya 20, S3-nya 8. Nanti di tabel-tabel yang lain ya, kalau sudah mengalami perubahan, itu artinya pasti akan kamu temukan bentuk kanonik yang lain, tapi cara membaca solusinya sama seperti tadi. Oke, nanti kalian lihat ya, ini masih langkah pertama. Ya, jadi dari BV yang tadi, BV itu basic visible solution yang tadi, disimpulkan bahwa X1, X2, X3-nya 0, S1 sisa kayunya masih full 48, sisa jam finishingnya juga masih full 20 jam, jam carpentry-nya juga masih full ada 8 jam. Yang masuk akal ya kalau hasil ini tadi masih belum menghasilkan profit apapun bagi perusahaan tadi. Jadi kalau profitnya bentuknya ini yang aslinya ya, ini bentuk aslinya tadi 60x1 tambah 30x2 tambah 20x3, kalau x-nya dinolkan semua kan hasilnya tetap 0. Jadi belum optimal. Kamu mau memproduksi sesuatu, di sini produksinya masih 0 semua, ya pasti profitnya 0. Nah, sekarang saya berusaha menunjukkan kalian apa sih cirinya selain 0 profit ini tadi. Bisa kamu lihat dari koefisien baris 0. Ya, tadi yang kita kerjakan kan baris 1, 2, 3 untuk mencari bentuk kanonik. Nah, sekarang untuk menentukan optimal atau tidak, fokusnya pada baris 0. Lihat sekarang, baris 0 yang seperti ini, itu bisa kamu interpretasikan. Lihat polanya, ya, yang basic variable. Itu S1, S2, S3. Lihat di sini, S1, S2, S3 apa? Cirinya di baris 0. Semuanya mempunyai nilai 0. Sedangkan NBV, non-basic variable, X1, X2, X3, koefisiennya di sini semuanya negatif. Ya, ada min 60, min 30, min 20 gitu. Ini pasti seperti itu. Yang BV pasti 0. Yang NBV pasti tidak sama dengan 0. Cuman tidak sama dengannya 0 ini tidak mesti. Di kasus kita ini kebetulan semuanya minus. Arti minusnya apa? Di sini saya jelaskan. Arti plus apa nanti juga akan saya jelaskan. Tapi yang jelas, yang BV pasti 0, NBV pasti tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba yang tidak sama dengan 0 itu bunyi ini kan asalnya tadi dari ini ya. Ini dari bentuk ini. Maaf, ini ada kekeliruan, ini minus gitu. Ya, bentuk itu kan asalnya dari situ. Tadi kita coba tuliskan. Nah, ketika X-nya 0 semua, pasti Z-nya akan 0. Ya, jadi arti kalimat ini, ketika X-nya kamu nolkan semua, ini 0, ini 0, 0, yang tersisa kan hanya Z ya. Z kurangi 0, ya 0, ruas kanannya 0. Itu arti dari kita menentukan X1, X2, X3, NBV ya, sehubungan dengan nilai Z yang ruas kanannya 0 ya. Kemudian angka-angka ini jadi nggak berarti dalam menentukan Z-nya karena hasilnya akan 0. Tapi ya, angka min 60, min 30, min 20 ini akan ada ceritanya kalau entah itu X1, X2 atau X3-nya bernilai sesuatu. Nah, itu yang akan kita jadikan patokan. Kalau nilainya 0 ya nggak ada artinya karena hasilnya tetap 0.
Nah, sekarang saya tanyakan di sini. Ini saya hapus. Tapi ini tetap minus ya, kan salah tadi saya. Bagaimana jika X1-nya berubah, yang tadinya 0, sekarang naik menjadi 1, tapi X2 dan X3-nya tidak berubah, tetap 0. Ya, bagaimana ini? Saya menganalisisnya berdasarkan bentuk Z yang asli, yang ada di bentuk LP-nya ya. Jadi profit itu bunyinya 60X1 plus 30X2 plus 20X3. Sehingga kalau X1-nya saya ganti menjadi 1, kalau tadi kan 0 ya, X2 dan X3 tetap 0, maka saya akan memperoleh profit sebesar 60 kali 1 plus 0 plus 0. Hasilnya 60. Nah, di sini berarti ada informasi. Kalau kamu menaikkan produk pertama tadi apa? Bangku ya. Kalau tadi bangku asalnya tidak kamu produksi. Sekarang kamu produksi. Maka untungmu naik 60. Di saat yang lainnya tetap 0. Oke. Z akan meningkat $60 setiap kenaikan X1. Ya, itu tadi kan cuma satu produknya. Kalau kamu produksi 2 kan tinggal kalikan ya. Kalau kamu kalikan 2 di sini berarti 120 naiknya. Maka di sini ceritanya setiap kenaikan X1 meningkatkan Z 60. Berarti min 60 ini ciri dari cerita kenaikan itu tadi. Jadi kalau ada angka min 60 artinya langsung otomatis, oh berarti kalau X1 ini saya naikkan 1 unit, untungnya naik 60. Kenapa kok minus ya? Karena tadi kan posisinya pindah ya, dari ruas kanan yang ini plus dibawa ke ruas kiri, makanya nulisnya minus. Ingat-ingat ya. Cerita yang sama nanti untuk min 30 dan min 20. Hanya saja nanti di situ yang berubah X2 untuk min 30, sisanya tetap 0. Kalau untuk min 20 yang berubah X3, yang lainnya tetap 0. Nah, ini sekarang untuk yang min 30 sama ya penjelasannya seperti tadi, bahwa min 30 ini tadi adalah kenaikan dari setiap kenaikan Z dari setiap unit kenaikan produksi produk kedua Bank Meja. Jadi contohnya ya, ini tadi sudah jelas ya. Ini ruas kanannya 0, kenapa ya? Karena semuanya 0 ya. Kalau ini 0 kan sama dengan 0. Nah, ketika sekarang kita merubah X2 yang sebelumnya 0 menjadi 1 dengan catatan X1 dan X3 tetap 0, maka ya, bagaimana perubahan Z-nya? Yang saya pakai sekarang adalah yang bentuk Z profit yang asal, biar lebih mudah memahaminya. Oke, bentuk Z yang asal adalah 60X1 plus 30X2 plus 20X3. Dimana ketika X1-nya tetap 0, X3-nya tetap 0, yang kamu peroleh adalah 30 kali 1 di sini, karena berubah menjadi 1. Jadi kamu mendapatkan tambahan profit 30 ketika Meja dinaikkan produksinya dari 0 menjadi 1, sedangkan produk yang lain tetap 0. Jadi min 30 ini bisa kamu artikan sebagai peningkatan Z ya. Setiap kenaikan produk 2, Z-nya meningkat $30. Penjelasan yang sama untuk min 20, hanya saja di sini prosesnya disebabkan karena ada kenaikan produk 3 kursi yang semula 0 menjadi 1, di mana X1 dan X2 tetap sama dengan 0. Jadi ini saya ganti, ini X1 dan X2 tetap sama dengan 0. Oke, keuntungannya naik menjadi 20. Pada saat X1 dan X2 tetap sama dengan 0, keuntungannya naik menjadi 20. Sekarang kita bandingkan. Ya, dari cerita saya tadi, saya punya dua konsep. Ya, saya punya dua konsep sebagai panduan bagi kalian. Ya, mana sih yang jadi indikasi tahap itu sudah optimal, mana yang belum.
Contoh yang sudah saya berikan tadi itu yang ini. Kenapa? Karena koefisien BV-nya sudah betul bernilai 0, dan bernilai 0 ini berlaku untuk dua-duanya ya. Optimal ataupun belum, itu BV harus bernilai 0. Yang jadi pembeda sekarang ini. Koefisien non-basic variable itu pasti masih bernilai bukan 0. Pasti bernilai bukan 0. Cuman bukan 0-nya nanti mempunyai arti. Kalau kamu menemukan koefisien minus, artinya ya variabel dengan koefisien minus tadi itu masih bisa dipakai untuk menaikkan Z. Sebaliknya, kalau ada koefisien bernilai plus, maka variabel itu nanti yang mempunyai koefisien plus ini tadi dipakai untuk menurunkan nilai Z. Sama, penurunannya juga sebesar C. Jadi kalau minus bisa menaikkan, kalau plus bisa malah menurunkan. Nah, sekarang tinggal kebalikan ya. Kalau mau mencari sudah optimal atau belum ya. Di sini saya tunjukkan kalian. Kalau kamu ketemu kasus maximize, harusnya ya berhenti kalau tidak ada lagi yang bisa menaikkan nilai Z-nya. Kalau ada yang tidak sama dengan 0, itu malah menurunkan. Berarti itu sudah tidak mungkin kamu perbaiki lagi. Ya. Kapan itu? Kalau semuanya sudah positif. Kalau tadi kan setiap nemu negatif, loh ini masih bisa naik. Kalau ada koefisien negatif masih bisa naik. Tapi kalau suatu saat stuck ya dinilai semuanya sudah positif di NBV, maka justru kamu sudah berhadapan dengan kondisi optimal. Karena sudah tidak ada lagi Z yang mau kamu pakai untuk menaikkan. Sebaliknya, ketika suatu tahapan kamu atau ketika kamu berhadapan dengan minimize, kasus minimize, dan di tahapan itu kamu menemukan koefisiennya sudah negatif semua, artinya apa? Negatif itu malah kalau kamu paksa malah naik Z-nya, tidak mungkin turun lagi. Berarti sudah mentok ya. Jadi suatu tahap masih kadang-kadang masih campuran, ada yang plus, ada yang minus. Tapi pada tahapan tertentu kalau sudah minus semua berarti tidak mungkin turun lagi. Kalau sudah positif semua berarti tidak mungkin naik lagi. Nah, kalau sudah begitu ya kembalikan ke kasusnya, kamu max atau min. Kalau kasusnya maximize, yang kamu pakai untuk pemberhentian adalah melihat koefisien NBV harus dalam kondisi semuanya positif. Kalau kasus minimize ya koefisien NBV harus semua bernilai negatif. Ini cirinya tahapan optimal. Nah, di punya kita tadi kan masih di sini toh. Masih ada koefisien yang bernilai minus, yang berarti masih mungkin saya meningkatkan nilai Z. Kamu nanti kalau di contoh saya bisa berhenti melakukan analisis, sudah ketemu solusinya kalau ini yang terjadi. Semuanya sudah bernilai positif. Oke, sekarang kan ada 3 nilai negatif. Berarti kalau ditanya yang mana yang harus saya pakai, nah, kan harus salah satu. Jadi perubahannya nanti sebagai informasi nggak bisa berbarengan ya. Tadi aja contoh saya kan, X1 yang naik, X2, X3 tetap 0. X2 yang naik, 1, 3 tetap 0. 3 naik, 1, 2 tetap 0. Nggak bisa serempak, harus 1/1. Ya, jadi nanti nilai profit ini bisa dinaikkan dengan merubah BV/NBV. Kalau logikanya, kalau mau menaikkan profit, ya kamu pilih yang paling tinggi kenaikannya. Dari cerita saya tadi kan ada 3 kemungkinan kenaikan. Akibat X1 naiknya bisa sampai $60. Akibat X2 naiknya bisa sampai 30. Akibat X3 naiknya bisa sampai 20. Ya, pilihannya sebagai pelaku ekonomis yang rasional ya milih yang paling tinggi X1. Ya, jadi nanti kamu akan mencoba menaikkan produksi bangku tanpa peduli meja dan kursi terlebih dahulu. Kenapa? Karena produksi bangku ini nanti yang kenaikan profitnya paling tinggi. Ya, pilih menaikkan X1. Nah, langkah 4 nih sudah masuk. Kamu udah memutuskan ya. Saya memutuskan untuk menaikkan produksi X1 dari yang semula 0 menjadi 1. Berarti apa? Yang tadinya NBV itu kamu rubah. X1 kan tadi ada di non-basic variable nih, lihat nih. Ini kan? Kamu akan mencoba mengeluarkan X1
menjadi BV. Padahal di dalam BV ini cukupnya hanya 3 variabel. Tidak ada tempat lagi nih. Nggak boleh 4. Ya, karena aturannya tadi kan selisih itu loh. Ya, jadi yang dinolkan 3, yang dicari solusinya 3. Bisanya hanya tukar menukar, tidak bisa nambah. Tempatnya cukupnya cuma 3. Jadi kalau X1 kamu mau taruh sini, ya salah satu dari S1, S2, S3 harus pindah ke sana. Ya, jadi itu memilihnya seperti itu nanti. Konsepnya nanti seperti itu, tukar menukar aja. Tapi caranya gimana memilihnya? Mana yang harus saya keluarkan? Nanti caranya dengan rasio tes. Rasio tes ini tujuannya adalah supaya komposisi perubahannya itu tadi tetap menjamin bahannya semuanya cukup. Jadi jangan sampai kalau saya memilih meningkatkan X1 menjadi angka tertentu, itu sampai membuat bahan baku yang ada sampai tidak cukup atau sampai merubah variabel-variabel yang lain menjadi negatif. Kan tetap tidak boleh negatif. Tetap pada batasan ya, keterbatasan bahan, batasan tanda tetap harus non negatif. Konsep rasio tes bisa saya tunjukkan ke kalian. Ini tadi sudah saya lengkapi dengan BV di ruas kanan. Jadi baris 0 ini BV-nya Z, nilainya 0. Baris 1 BV-nya S1 nilai 48. Baris 2 BV-nya S2 nilai 20. Baris 3 BV-nya S3 nilai 8. Ini BV himpunan, NBV himpunan, basic visible solution itu isi dari nilai X1 sampai dengan S3. Ya, ingat, kalau ini himpunan, BFS itu titik. Isinya harus ada nilainya semua. Oke. Nah, sekarang saya berusaha menunjukkan konsep rasio tes ke kalian satu persatu. Jadi, kita sudah memilih kolom. Ya, konsep rasio tes diawali dari memilih kolom yang dimaksud ini kita namakan nanti kolom pivot. Kolom pivot ini tadi berdasarkan konsep bahwa X1 kita gunakan sebagai pivot karena menaikkan X1 nanti kenaikan profitnya paling tinggi. Setiap unit 60 kenaikannya. Nah, sekarang kolom pivot sudah ada, kita menentukan baris pivot. Baris pivot ini nanti tujuannya untuk menentukan mana sih yang NBV yang akan saya mana BV yang akan saya tuker dengan X1. Jadi ada pertemuan kolom baris. Ya. Kolom yang tadinya NBV supaya jadi BV, kalau barisnya nanti yang tadinya BV supaya keluar, ditukar oleh X1. Ya, pertukaran tempatnya. X1 ini sudah ketemu, menggantikan yang mana. Nah, nanti pilih baris jadinya. X1 pilih kolom, yang ini nanti pilih baris. Nah, memilih baris dengan rasio tes, ini saya tunjukkan. Baris pertama, itu ada aturan yang saya tuliskan. Lakukan analisis setiap baris. Analisisnya fokus pada variabel BV. BV itu apa saja? S1, S2, S3, dan X1 saja. Kenapa? Karena X1 yang calon BV baru. X2, X3 tetap dianggap 0. Jadi nggak usah pedulikan. Nah, misal sekarang baris 1. Baris 1 itu isinya ada X1, 8, X1. Boleh saya tulis 8X1 karena X1 kan calon. X2 gimana Bu? Ada 6. Biarkan 0. Nggak usah dianggap. X3 juga 0. Nggak usah dianggap. Langsung saya lompat ke S1. Ya, setelah S1, S2-nya 0, S3-nya 0. Dibiarkan saja. Sama dengan 48. Nih. Jadi di dalam baris 1 analisis yang saya perlukan bentuknya seperti ini. Saya hanya anggap yang BV dan X1. Kebetulan di baris 1 BV yang ada hanya S1. Sedangkan X2 dan S3 tidak saya masukkan. Nah, berarti di sini S1 ya sama dengan 48. X1 semula 0. Sekarang saya nggak mau 0. Saya mau X1 itu naik. Nah, naiknya setiap kenaikan butuh 8. Ya, saya pindahkan ke ruas kanan aja sih biar kelihatan. Di S1 itu kalau dari matematik bentuknya begini ya. Nah, ketika 0, X1 0, sisanya 48.
Ketika X1 bernilai 1, sisanya 40. Ketika X2 bernilai 2, sisanya berapa? 16. Sisanya 36 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah cukup berapa sih ini 48 ini? Sampai habis itu cukup menaikkan X1 sampai berapa? Cara ngerjakannya dibagi toh. Jadi ketika kamu melakukan pembagian 48 dan 8 dan kamu menentukan X1 ini gini, sebetulnya caranya gini. Nih. Supaya tetap nih aturannya begini. Jadi supaya saya tetap memperoleh memenuhi syarat bahwa sisa itu tetap tidak boleh negatif, berarti S1 tetap lebih besar sama dengan 0. Angka ini 48 min 8 X1 harus tetap lebih besar sama dengan 0. Kapan itu terjadi? Saya analisis tambahan. Min 8 X1 lebih besar min 48 kali min 1 sekalian atau bagi min 8 ya. Saya bagi min 8, X1 tinggal X1 positif, dibagi minus ini kurang dari, dibagi min 8 jadinya 48 per 8 sama dengan 6. Nah, jadi logikanya kalau saya naikkan sampai 6 unit bangku, baru bahan kayu itu habis. Kalau cuma 1 unit sisa, 2 unit sisa, 3 unit sisa, sampai 6 unit baru habis. Tapi kalau saya produksi 8 nggak cukup bahannya. Terlanggar ini aturannya. Kalau X1 8 terlanggar. Ini nggak boleh. Akan jadi sisa ini jadi bahan kayunya jadi tidak tercukupi lagi. Tidak cukup. Ya, jadi tidak cukup. Yang dinamakan rasio tes itu ini sebenarnya. Jadi ketika kamu melakukan perbandingan antara 48 itu ruas kanan, 8 itu ini. Ya, hasilnya 6. Rasio tesnya 6 yang menunjukkan bahwa kecukupan bahan di kendala 1 itu sampai dengan 6 unit produk. Nih, jadi kalau mau menaikkan baris produk 1, ya, berdasarkan bahan di baris pertama itu bisa sampai 6. 6 itu rasionya. Rasio pada baris 1 sebesar 6. Bagaimana dengan baris 2? Bagaimana dengan baris 2? Caranya sama. Fokus pada X1, berarti di situ ada 4 X1. Pada NBV yang lainnya tetap 0, jadi saya nggak peduli X2 dan X3. Dan BV yang lain, di baris ini BV-nya S2, sama dengan 20. S2 bisa saya tuliskan begini. Nih, yang tetap harus bernilai lebih besar 0. Dengan kata lain, X1-nya tidak boleh lebih dari 20/4. Jadi yang berhubungan dengan kendala carpentry, kendala finishing, itu ketika kamu mau menaikkan bangku, bisa sampai 5. Tapi tidak boleh lebih. Karena cukupnya bahan hanya sampai 5. 5 itu dari mana? Rasio antara 20 di ruas kanan dan 4 di kolom pivot. Ya, rasio di baris 2 sebesar 5. Sama, untuk baris 3 sama. Saya nggak usah jelaskan detail ya. Di baris 3 nanti ini 2X1 plus S3 sama dengan 8, nanti jatuhnya kamu fokusnya ke sini. Ini sama dengan 8 min 2X1, nilainya harus tetap positif, yang efeknya ada pada kenaikan X1 tidak boleh lebih dari 8/2. Ya, 4. Rasio itu asalnya dari 8 dibagi 2. Oke, itu ya interpretasinya. Jadi saya punya 3 rasio. 6 di baris 1, 5 di baris 2, 4 di baris 3. Saya bisa jelaskan apa artinya. Jadi kalau berhubungan dengan bahan kayu, kamu bisa produksi paling banyak 6, nggak boleh lebih. Berhubungan dengan jam finishing, produksi paling banyak 5, nggak boleh lebih. Rasio di baris 4, rasio baris 3 bernilai 4,
hubungan dengan jam Carpentry cukupnya paling banyak 4, nggak boleh lebih. Opsinya yang mana yang mau kita lakukan? Ini 3 skenario. Rasio tes itu nanti memilih dari 3 ini. Konsepnya yang terkecil. Alasan terkecil apa? Supaya semua bahan cukup. Kalau kita pilih yang terbesar nanti ada yang nggak cukup bahannya. Ya, kalau kita pilih 6, ada yang nggak cukup bahannya. Contoh ini. Saya pilih 6 deh, memproduksi bangku sebanyak 6 unit, yang tadinya 0, sekarang saya naikkan produksinya 6. Kan untungnya tambah banyak tuh jadinya kalau naik 6. Hati-hati, ada yang nggak cukup, karena lihat, oke, bahan kayu mungkin masih cukup ya, karena rasionya memang 6 tadi. 6 itu angka tertinggi dari bahan kayu yang masih cukup. Ya, 6 itu cukup, masih habis nanti. Tapi jam finishing kan cuma cukup sampai 5 unit bangku. Ini cuma cukup sampai 5 unit bangku. Berarti nggak cukup. Apalagi yang ini. Cuma 4 unit. Jadi kalau kamu memproduksi 6 kan pasti nanti efeknya. Jadi efeknya gimana kalau yang di baris 3? Baris 3 kan tadi hasilnya 2x1 plus S3 sama dengan 8 ya. Nah, kalau kamu X1-nya kamu buat 6, ini kan jadi 12. Nah, lihat. Apa yang terjadi? Ya, minus S3-nya. Nggak boleh. S3 itu tidak boleh, harus lebih besar sama dengan 0. Kalau ini yang terjadi, terlanggar aturannya. Ya, jadinya negatif. Nah, negatif itu artinya tidak cukup. Jadi logikanya, kalau pilih yang terbesar, akan banyak bahan yang tidak tercukupi. Di sini rasio tes pilih yang paling kecil. Istilahnya saya di sini rasio tes itu pemenangnya adalah angka yang paling kecil. Jadi pemenang rasio tes adalah rasio yang paling kecil. Ya, paling kecil di sini berarti kamu akan menggunakan baris dengan rasio yang paling kecil. Di punya kita baris 3. Baris 3 tadi isinya BV sama dengan S3 sama dengan 8. Nanti S3 itu yang kamu pakai untuk menggantikan X1. Jadi baris pivotnya adalah baris dengan rasio terkecil. Ya, jadi nanti kolom pivot sudah, baris pivot sudah, lakukan operasi baris supaya ya bentuk kanoniknya nanti pindah ke sini. Kalau tadi kan yang punya bentuk kanonik itu ini S1 di baris 1, S2 di baris 2, S3 di baris 3 ya. Intinya ini bentuk kanoniknya. Nah, sekarang nanti ya tujuan saya adalah memperoleh BV yang berubah. Jadi posisi S3 baris pivot kan S3 semua. Itu nanti harus digantikan dengan X1, tukar tempat. Jadi BV saya nanti harus berisi seperti ini. S1, S2, X1. NBV tukar. X1-nya saya isi S3, X2 dan X3 tetap. Nah, ini artinya apa? Bentuk kanonik yang isinya 1, 0 juga harus ganti. S1 sudah benar, 1 begini. 0 di yang lain. S2 juga sudah benar, 1 begini, 0 di yang lain. Nah, yang baris 3 nih, nggak boleh. Jangan di sini lagi, ini sudah nggak bisa. Jadi nanti posisinya juga harus tuker. Yang isinya 0001 di baris 3 itu harus pindah ke kolomnya X1. Ya. Caranya nggak boleh hanya hapus atau tukar, nggak bisa seperti itu. Caranya nanti dengan operasi baris. Seperti kamu ketika kamu melakukan inverse matrix ya, operasi baris di matriks dan ruang vektor itu dulu. Jadi supaya bentuknya berubah, maka lakukan operasi baris. Operasi barisnya seperti apa? Nih, saya tunjukkan. Jadi nanti ya, tujuan saya kan ini. Nah, tadi sudah saya sempat coret-coret. BV-nya harus S1, S2, X1. NBV-nya tinggal tukar tempatnya. Tempatnya X1 diganti dengan S3. Nah, sekarang lihat. Yang dimaksud dengan bentuk kanonik baru nanti harus begini. Jadi, Z ini tetap. Nah, ini toh.
Akhirnya saya ganti ke sini ya, yang tadi posisinya ada di S3 saya tukar di sini. 0,0001. Yang ini kok nggak berubah? Ya memang nggak ada perubahan ini. Kan posisinya ini yang lama. S1 dan S2 ini tadi yang lama. Jadi nggak ada perubahan. Yang berubahnya ini yang semula S3, sekarang saya ganti dengan X1 sehingga posisi apapun yang ada di S3 itu nanti harus pindah ke X1. Nah, pedoman perubahan tableau ini adalah dengan operasi baris. Nih, baris pivot, baris 3, kolom pivot, X1. Kamu harus kenali yang mana. Kemudian irisan dari keduanya ini nanti yang jadi pedoman. Jadi posisinya seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini ya nggak masalah kan, ini sudah benar. Bentuk kanonik yang ini sudah betul. Ini harus berubah, isinya jadi 0. Ini jadi harus 0, 0, 0, ini harus 1. Nah, nanti rasio tes atau yang lain-lain tadi kan sudah ya. Jadi penentuan kolom pivot adalah kolom atau letak variabel yang menaikkan profit sebesar-besarnya. Yang paling negatif tadi bahasanya. Ini kenapa dipilih? Karena paling negatif. Ini kenapa dipilih? Karena rasio tesnya paling kecil. Ingat, sekali lagi itu. Kolom dipilih yang paling meningkatkan Z, paling negatif. Baris dipilih yang rasio tesnya paling kecil. Rasio tes itu gimana ngitungnya? Bagi antara angka di ruas kanan dengan angka di baris ini. Oke, gitu ya. Terus irisan antara baris pivot dan kolom pivot nanti adalah letak dari angka yang harus dibuat menjadi 1, atasnya harus dirubah menjadi 0 supaya berbentuk kanonik yang baru. Oke. Sorry, ini salah ya, bukan yang benar bukan S1 dan S2 tapi bukan S2 dan S3 tapi S1 dan S2. Oke, saya lanjutkan. Jadi operasi baris harus dilakukan supaya itu tadi menjadi 0 dan 1. Oke, ini komparasinya. Jadi di sini baris ini tableau awal tadi. Yang atas adalah tableau yang pertama. Yang bawah tableau yang nanti hasil iterasi. Saya tuliskan ini tableau 0, ini tableau 1. Merubahnya adalah fokus dulu pada baris pivot. Baris pivot ini kamu jadikan perubahan yang pertama. Gimana caranya? Asalkan 2 ini berubah menjadi 1. Ya, caranya gimana? Ini ada rumusnya. Jadi baris 3 tableau baru di sini. Nanti hitungannya berasal dari seluruh angka di baris 3 yang lama kamu bagi 2. Ya, caranya bagi 2 biasa. Ini kan 0. 0 bagi 2, 0. 2 bagi 2, 1. Setengah bagi 2, 0,75. 1,5 bagi 2, 0,75. Setengah bagi 2, 0,25. 0 tetap 0. 1 bagi 2 setengah, 8 bagi 2, 4. Ini biarkan dulu kosong. Udah, beres. Kita dapat baris 3 yang baru supaya ini menjadi 1. Oke, beres. Bagaimana dengan baris yang lain yang katanya harus 0? Angka di baris ini, nanti kenapa ini harus didahulukan? Karena ini sudah 1. Sehingga mudah bagi kita untuk mengenolkan yang atas-atasnya dengan cara, contoh ya, min 60 ini biar jadi 0, kan tinggal kamu olah dengan perkalian antara 60 dan 1. Ya, min 60 ditambah 60 kali 1 hasilnya pasti 0. 8 biar jadi 0 gimana? Kurangi dengan 8 kali 1. 8 kali 1 ini satunya adalah angka yang ada di sini. Yang ada di baris pivot itu. Baris pivot yang baru ya, baris 3. Ya. Sudah, itu yang harus kalian lakukan. Ya, jadi mengalihkan dengan koefisien yang betul supaya itu nanti jadi 0. Oke. Nih contohnya, saya tulis di sini. Gunakan baris 3 untuk gunakan baris 3 tableau yang baru. Baris 3 tableau yang baru itu ini
untuk merubah semua koefisien di baris 0 dengan catatan ini harus 0. Rumusnya lihat di sini, polanya tetap kok. Jadi di sini ada baris 0 yang lama, baris 0 yang baru yang nanti akan kita tuliskan di sini. Ini baris 0 yang lama, angka-angka yang ada di sini. Saya tulis ini plus 60. Kenapa plus 60? Karena di sana min 60. Kalau di sini min 60, sini plus 60. Atau bisa juga kamu tuliskan begini. Nah, kali baris 3 yang baru. Baris 3 yang baru kan tadi memang angka 1, sehingga mempermudah kita untuk mengenolkan. Ya. Jadi apapun angka di baris 1 lama, itu kamu rubah sesuai rumus ini. Nanti hasilnya ada di baris 1 yang baru. Saya mulai dari Z. Z ini nggak akan bermasalah karena dia 1 bawahnya 0. Jadi kalau Z ya berarti 1 baris 0 lama kan 1 ya. Plus 60 kali 0. Nolnya nih, ini 0. Nih. Tetap 0 kan isinya, masalah. Sekarang saya rubah untuk baris atau kolom bagi X1. Kolom bagi X1, yang atas min 60 plus 60 kali 1. 60 min 60 ini yang lama, ini 1 ini. Min 60 plus 60 kali 1. Rumus 60-nya kan tetap, angkanya akan 0. Ulangi lagi untuk yang kolom X2. Ya, kolom X2, isi yang lama apa? Min 30. Yang lama min 30. Plus 60. Baris 3. Ini, isinya angka 0,75. Min 30 ditambah 3/4-nya 60 itu berarti berapa? 3/4, 45 ya. Nah, hasilnya adalah 15. Tuh, masukkan di sini, plus 15. Dan seterusnya. Ya, 15 di sini. Saya langsung ke ruas kanan aja. Ruas kanan itu atasnya 0 plus 60 kali, yang ini 0. Di sini 60 kali 4. 4 yang bawah. Nah, 60 kali 4 berapa? 240. Ini nanti yang tertulis di sini. Oke, selengkapnya ada di sini. Selengkapnya ada di sini. Hasil rumusan untuk operasi di baris 0. Ini saya tulis min minus 60. Sama aja ya. Saya cuman supaya ada pola. Untuk baris 1, rumusnya sama. Ya, kita selalu berpola pada ini yang akan kita hitung, yang diletakkan di sini. Ini yang lama yang ada di atas. Yang ini angka 8, itu asalnya dari 8 yang ada di sini. Terus saya menggunakan baris 3 yang baru. Baris 3 yang baru ini. Supaya konsepnya, supaya ini hasilnya harus 0. Oke, tapi bisa juga kita ulangi satu persatu. Kita kerjakan satu persatu. Dari kolom Z. Kolom Z ini paling gampang, pasti 0 tetap. Ya, karena baris 1 yang lama 0. Min 8 kali baris 3, ya di bawah baris 3 itu kolomnya Z kan juga 0. Hanya di sini 0. Ya. Sekarang X1 ini jadi pedoman. Apakah betul akan 0? Lihat, baris 1 pada kolom X1 di atas ya isinya angka 8. Min 8 kali baris 3 yang bawah ini angkanya 1. Nah, makanya betul hasilnya 0. 0 kita tulis di sini. Untuk X2 bagaimana? Saya ulangi. Ini sekarang X2. X2 yang atas itu 6. Dikurangi 8 kali baris 3 yang bawah. Ini baris 3 yang bawah ini 0,75. Berarti kamu harus mengurangi 6 dengan 3/4-nya 8. 12 ya. 8 bagi 4 itu 2. 6. Ya, 3/4-nya 8 itu 6.
Betul kah? 8 kali 3/4. Ini 2 ya, betul, 6. Jadi ini juga 0 nanti isinya. Nah, tambah satu lagi untuk kolom X3. X3 gimana? X3 itu kalau yang atas angkanya 1. Nih 1 dikurangi 8. 8 kali yang bawah 0,25. 1/4. Nah, 8/4, 2. 1 min 2, min 1. Jadi isinya di sini min 1. Dan seterusnya. Lihat hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Rumusan yang sama saya terapkan untuk mengisi baris 2. Jadi baris 2 ini nanti harus diisi dengan rumusan ya, yang polanya sama dengan ini, tapi koefisiennya berubah. Jadi saya coba tuliskan di sini sebelum saya berubah ke baris selanjutnya. Jadi kalau mau mengisi baris 2 ya nanti isinya di sini baris 2 tablo 1 sama dengan baris 2 tablo 0 kurangi baris 3 tablo yang baru, pengalinya bukan lagi 8. Kalau tujuannya mengenolkan ini, berarti yang harus saya pakai adalah angka 4 ini. Ya, karena 4 yang lama dikurangi 4 kali baris 3 ini posisinya kan angka 1. Maka baru hasilnya akan 0. Kalau saya tetap pakai 8 kan nggak jadi 0. Ya, mesti saja karena 8 tadi miliknya baris yang pertama. Jadi baris 2 ya harus ikut 4. Jadi semua angka di kolom ini nanti berperan di dalam koefisien yang ada di sini, ya. Tinggal ganti-ganti koefisiennya saja. Jadi untuk baris 2, ya untuk baris 2 itu rumusnya. Jika kamu coba satu persatu, hasilnya ada di sini. Ini hasilnya. Di angka-angka itu adalah hasil pengoperasian baris 2 yang di atas dikurangi 4 kali angka-angka di baris ini, lakukan setiap kolom. Ya, hasilnya adalah angka baris 2 baru. Oke, nah sekarang pertanyaannya, ini sudah lengkap ini sebetulnya. Saya lengkapi ya, saya tampilkan lengkapnya di sini. Saya tampilkan selengkapnya di sini sekaligus dengan informasi mengenai BV-nya. Baris 0 itu BV-nya ada di Z sama dengan 240. Baris 1 BV-nya adalah angka 1 ini, 0 yang lain S1. Hasilnya tapi berubah ya, tadi kan bukan 16, tadi 48, sekarang 16. Baris 2 ada di sini, nah, ruas kanannya sama dengan 4. Baris 3, satunya ada di bawah X1, ya, kanannya 4, langsung bunyi X1 sama dengan 4. Nah, sudah lengkap. Kalau ditanya BVN BV-nya, ini semua BV, sesuai yang tadi yang kita maksud, S1, S2, X1, sisanya NBV, tadi kan sudah juga ya cara menuliskannya, tinggal dilengkapi dengan solusi. Solusi bunyinya apa? X1 sudah ada di sini, 4. X2 dan X3 masih 0. S1, 16. S2, 4. S3 kok nggak ada di sini? Artinya tetap, S3 akhirnya 0, bukan tetap, tapi berubah menjadi 0. Apakah sudah optimal? Itu kan pertanyaannya, saya berhenti di sini atau lanjut lagi. Yang jelas, Z-mu itu sudah naik. Kalau tadi kan masih 0, sekarang sudah 240, sudah mengalami kenaikan. Sehingga ini sudah saya anggap sebagai perbaikan Z. Cuman pertanyaannya, apakah berhenti sampai di sini? Nah, lihatnya dari mana? Ingat pedomannya tadi, lihat baris 0. Jadi baris 0 kamu lihat, nih kriteria yang tadi saya sebutkan apakah masih menunjukkan yang suboptimal atau sudah menunjukkan yang optimal. Ciri yang utama, lihat BV. BV-nya apakah sudah 0? Betul. X1 BV 0, S1 BV 0, S2 BV 0, sudah betul. Tinggal NBV. NBV ada X2, X3, dan S3. Ya ini ya, NBV ini ya. S3, X2, X3 ya betul. Semuanya masih bernilai yang bukan 0. Ini bukan 0, bukan 0, bukan 0. Plus di sini. Kalau saya pakai untuk jadi BV malah turun nanti Z-nya. Kan tadi cirinya gitu. Kalau koefisien ini plus malah menurunkan Z.
Kalau ini koefisiennya minus, bisa menaikkan Z. Ini koefisiennya plus, malah menurunkan Z. Nah, kasusmu kan mau dioptimalkan, mau dimaksimumkan. Berarti ya masih bisa nih dengan menggunakan X3. Masih bisa dengan menggunakan X3. Karena masih minus di situ. Masih bisa dipakai untuk menaikkan. Jadi kalau saat ini X3 posisinya 0, ketika kamu buat menjadi 1, maka Z-mu bisa nambah. 1 unitnya bisa nambah $5 di situ. Kalau 2 unit nambah $10 dan seterusnya. Oke? Nah, itu tadi ya. Jadi di sini pedomannya jelas sudah saya jelaskan tadi. Masuk kasus yang tahapan suboptimal karena masih ini. Masih ada koefisien yang bernilai minus, masih bisa menaikkan Z. Belum memenuhi sifat yang ini. Lanjutannya gimana? Ya berarti nanti ini dipilih lagi sebagai kolom pivot. Lakukan lagi rasio tes. Ya, supaya bisa menentukan bentuk BV NBV yang baru dengan operasi baris. Nah, nanti kolom pivotnya X3, baris pivotnya rasio tes, irisan dari keduanya nanti yang menentukan mana yang dibuat menjadi sama dengan 1, mana yang dinolkan. Nah, langkahnya diulangi lagi. Ya. Jadi nanti kolom pivot itu kita pakai sebagai pedoman. Baris pivot belum saya tunjukkan di sini. Ya, nanti di slide setelahnya akan saya coba tunjukkan. Yang jelas, pada tahapan ini belum optimal karena masih bisa menaikkan Z menggunakan kenaikan X3. Setiap X3 naik $5. Setiap kenaikan X3 akan naik $5. Oke, saya pause dulu, nanti kamu lanjutkan melihat PPT selanjutnya. Walaupun ini cukup panjang ya, tapi memang belum selesai. Jadi untuk algoritma simplex memang panjang ceritanya, nggak bisa dalam cerita yang singkat gitu saja. Oke, lanjutkan di materi setelahnya, bisa break dulu ya. Saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.